Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Titin dan yang saya banggakan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 pragmatik yang akan membahas mengenai dieksis. Sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Arya Hidayat dan juga teman saya Ririn Salsabila, Selvi Mutiara dan juga Windatri Yuliana. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pematerian. Menurut bahasa, definisi deeksis adalah penunjukan yang sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dialog, buku, koran, ataupun bacaan yang lainnya, sebagai hal atau fungsi menunjukkan sesuatu di luar bahasa. Sedangkan, menurut istilah, deeksis merupakan kata yang tidak memiliki rujukan yang tetap. Kata deeksis dapat diketahui rujukannya apabila mengetahui konteks tuturannya. Sebuah kata yang dikatakan bersifat deeksis apabila rujukannya berpindah atau berganti tergantung siapa yang menjadi pembicara saat dan di mana tempat dituturkannya kata-kata tersebut. Hal itu dapat disimpulkan jika sebuah kata disebut deeksis apabila memiliki referen yang berubah tergantung dengan konteksnya. Dalam kenyataannya, hampir semua tuturan mengandung deeksis, baik tuturan lisan maupun tulisan, apabila dalam berkomunikasi ataupun bertindak tutur. Deeksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Kata saya, sini, sekarang misalnya, tidak memiliki acuan yang tetap, melainkan bervariasi bergantung pada berbagai hal. Acuan dari kata saya menjadi jelas setelah diketahui siapa yang mengucapkan kata itu. Kata di sini memiliki rujukan yang nyata setelah diketahui di mana kata itu diucapkan. Demikian pula dengan kata sekarang, ketika diketahui pula kapan kata itu diujarkan. Dengan demikian, kata-kata di atas termasuk kata-kata yang deektis. Berbeda halnya dengan kata-kata seperti meja, kursi, mobil, dan motor. Siapapun yang mengatakan dimanapun dan kapanpun kata-kata tersebut memiliki acuan yang jelas dan akan tetap seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya deeksis itu merupakan bagian dari diskusi atau kajian tentang tanda. Karena deeksis adalah bagian dari bahasa dan bahasa hakikatnya adalah lambang dan tanda. Istilah deeksis yang semula hanya bermakna menunjukkan beranjak menjadi istilah untuk menangani unsur cara pandang bahasa relatif terhadap waktu dan tempat ujaran. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi mengenai kategori dieksis. Kategori dieksis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kategori dieksis orang. Kategori dieksis orang ini berkenaan dengan kata ganti persona, yang mana kata ganti orang. Kata ganti orang ini dalam bahasa Indonesia yaitu kamu, aku, dia, kita, kami, dan sebagainya. Kedua yaitu dieksis waktu. Dieksis waktu ini berkenaan dengan keterangan waktu, yang mana keterangan waktu tersebut yaitu kemarin, hari ini, esok, dan sebagainya. Dieksis waktu ini pengungkapan titik atau jarak waktu pandang dari suatu ujaran yang terjadi atau pada saat penutur berujar. Lalu yang ketiga ada tempat. Dieksis tempat ini berkenaan dengan keterangan tempat seperti di sini, di sana, di depan, di belakang, dan sebagainya. Yang keempat ada dieksis wacana, yang mana dieksis wacana ini berkaitan dengan pengungkapan dalam suatu ujaran untuk mengacu pada bagian dari ujaran yang mengundang ungkapan itu, termasuk ungkapan dari diri sendiri seperti pada bagian lalu dan ini dan sebagainya.
Berbeda dengan dieksis-dieksis yang telah disebutkan, dieksis ini mengacu pada referen tertentu. Walaupun referen itu berubah-ubah, tetapi dieksis wacana ini harus dirumuskan terlebih dahulu untuk melihat di dalam wacana tertentu. Yang kelima ada dieksis sosial. Dieksis sosial ini berkenaan dengan aspek kehidupan yang realitasnya sosial, yang mana dieksis sosial ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti jenis kelamin, usia, kedudukan di dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Yang ada pada para partisipan dalam komunikasi verbal yang nyata, terutama hubungan dengan topik acuan lainnya. Dapat dikatakan bahwa dieksis sosial ini merupakan dieksis yang menyampingkan kepada referen tertentu dan mengandung unsur konotasi sosial tertentu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Jika pemateri sebelumnya menjelaskan mengenai kategori deeksis, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk deeksis. Tentang bentuk deeksis ini biasanya dihubungkan dengan jumlah kata pendukungnya. Dari situ dapat dilihat adanya dua penggolongan deeksis. Yang pertama adalah deeksis kata. Deeksis kata ini hanya terdiri dari satu kata. Contohnya, aku, ia, sana, sekarang, paduka, kelak, tuan, hamba. Yang kedua adalah deeksis prasa. Nah, deeksis prasa ini yakni deeksis yang terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya, di sini, di sana, esok pagi, tuan hamba, paduka tuan, pada waktu, di kelak, kemudian hari. Nah, penggolongan deeksis ini sebagaimana dilakukan oleh peneliti Nababan di atas, ternyata bukan satu-satunya model penggolongan dari deeksis. Ada para aliran pragmatik yang lain yang menggolongkan adanya pemilahan lain, yakni deeksis luar tuturan dan juga deeksis dalam tuturan. Menurut Panggabean, deeksis luar tuturan mencakupi 3 deeksis yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti deeksis persona, deeksis tempat, deeksis waktu. Nah, yang dimaksud dengan deeksis luar tuturan ini adalah deeksis yang acuannya di luar teks verbal, di luar apa yang diujarkan dan berada pada konteks situasi. Sedangkan deeksis dalam tuturan ini dibagi menjadi 2, yakni deeksis anafora dan deeksis katafora. Nah, deeksis anafora ini adalah merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam teks. Misalnya, jika sebelumnya dalam percakapan disebutkan Susi, maka pada kalimat berikutnya, pada kata dia itu merujuk pada Susi. Yang selanjutnya adalah katafora. Ini merujuk pada sesuatu yang akan disebutkan nanti dalam teks. Misalnya, dalam kalimat dia akan datang besok. Nah, kata dia ini merujuk pada seseorang yang akan disebutkan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai jenis lain deeksis. Yang pertama ada deeksis sejati. Deeksis sejati ini adalah kata atau frasa yang maknanya dapat diterangkan seluruhnya dengan konsep deeksis tanpa mengaitkannya dengan kondisi sosial. Deeksis ini adalah kata-kata yang tergolong deeksis persona, waktu, penunjuk, dan tempat. Misalnya saya, di sini, itu, sekarang, dan sebagainya. Yang kedua ada deeksis tak sejati. Deeksis tak sejati adalah kata atau frasa yang maknanya hanya sebagian berupa deeksis dan sebagian fungsinya adalah non-deeksis. Dapat pula dikatakan deeksis ini mempunyai fungsi sebagai deeksis atau sebagai pengacu acuan yang berubah-ubah, juga sebagai non-deeksis yang mempunyai makna lain yang sifatnya tidak mengacu. Di dalam bahasa Inggris, misalnya kata he adalah deeksis persona, tetapi he juga deeksis tak sejati karena menurut kategori gramatika he itu mengacu kepada persona ketiga, juga mengandung unsur makna yang tidak mengacu, yaitu makna maskulin.
yang sejajar dengan si yang mengandung kategori feminin. Nah, yang ketiga ada deiksis kinestetik. Deiksis kinestetik ini dapat dipahami hanya dengan pengamatan langsung terhadap gerak anggota badan seperti acungan jari telunjuk, lambaian tangan, dan anggukan kepala dalam peristiwa berbahasa melalui pendengaran, penglihatan, dan rabaan. Yang terakhir ada deiksis simbolik. Deiksis simbolik ini adalah penggunaan kata secara simbolis yang hanya memerlukan pengetahuan tentang faktor tempat dan waktu, atau bisa juga dengan faktor sosial. Dari peristiwa berbahasa itu untuk memahami siapa dan apa yang dimaksud dalam kalimat itu. Misalnya hanya dengan pengetahuan tentang lokasi umum, para pemeran dalam peristiwa berbahasa itu sudah cukup memahami kota mana dan waktu kapan yang dimaksud. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah pematerian telah selesai. Mungkin dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.